Bayangkan, seorang anak yang sudah 7 tahun dianggap hilang, bahkan didoakan sebagai almarhum, tiba-tiba berdiri di depan rumah, mengetuk pintu, dan berbisik, "Bu, aku sudah dibunuh." Saat itu juga, seluruh desa membeku dalam ketakutan. Sore di desa Sukamulyo biasanya tenang. Ayam berlarian di jalan setapak, penjual gorengan memanggil dengan megafon kecilnya, dan angin membawa wangi padi yang hampir panen. Tetapi senja itu memecahkan segala ketenangan. Bu Wati, yang duduk di teras sambil mengupas jagung, mendengar ketukan lirih di pagar kayu. Ketika ia menoleh, ia nyaris menjatuhkan keranjang. Di sana berdiri Galang, putranya yang lenyap di tahun ke-7 usia SD. Tubuh remaja itu kurus, pucat, rambutnya lebih panjang dari ingatannya. Namun sorot matanya sama, teduh dan penuh rasa ingin tahu. "Bu, Galang pulang," ujarnya lirih. Suaranya serak, seolah baru belajar bicara. Sekejap, tangisan Bu Wati pecah. Ia memeluk erat tubuh yang telah ia tangisi di ratusan malam tahlilan. Pak Darto, ayah Galang, berhambur keluar, menahan isak. Pemandangan itu menarik tetangga. Orang-orang mengira mata mereka salah lihat. Beberapa merekam dengan ponsel, berharap memberi kabar hangat. Sebagian lagi berbisik takut, jangan-jangan ini bukan Galang. Kebahagiaan itu berubah dingin saat Galang menatap ibunya dan berucap datar, "Bu, aku sebenarnya sudah mati. Tapi aku balik karena ceritaku belum selesai." Spontan, beberapa warga mundur. Ada yang komat kamit baca doa. Pak Darto menahan getar di dadanya. Ia pikir anaknya berhalusinasi. Namun di balik kata-kata itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. 7 tahun lampau, Galang, bocah 11 tahun yang suka main layangan, pamit ke kebun untuk bertanding adu benang. Ia berjanji pulang sebelum azan maghrib. Malam turun, namun Galang tak datang. Pak Darto menyalakan petromax, mengitari kebun. Bu Wati keliling musyalah sambil gemetar memanggil nama anaknya. Esoknya, warga bersama polisi menyisir hutan, sungai, sampai pasar antik di kota. Satu pun jejak tak ditemukan. Satu persatu tetangga memberi bantuan doa, makanan, hingga akhirnya, setahun berlalu tanpa kabar. Keluarga menerima kenyataan pahit. Galang dicatat hilang, statusnya diasumsikan meninggal. Tahlilan digelar, nisan simbolis ditancap di pekuburan keluarga. Namun luka kehilangan jarang benar-benar sembuh, hanya menunggu terusik. Di balai desa, perangkat dan polisi menanyai remaja itu. "Galang," kata Pak Heri, polisi senior, "kau kemana saja?" Galang menunduk, tangannya gemetar. Butuh waktu sampai malam ketika ia mau bicara. Ia menyebut nama seseorang yang membuat semua kepala menoleh. Pak Haris, tetangga baik hati yang gemar memberi permen pada anak kampung. Menurut Galang, lelaki itu mengajaknya melihat layangan raksasa di batas desa. Sesampai di sebuah rumah kosong dekat kebun karet, Galang merasakan pusing lalu gelap. Setelah itu, hidupnya bagai berada di ruangan sempit tanpa jendela, dengan anak-anak lain yang tak bersuara. Ia berkata, "Kami enggak lapar, enggak haus, waktu di sana enggak jalan. Kami kayak ngambang, tapi bukan mimpi." Setiap kali ia mencoba membuka pintu, ganggangnya dingin seperti es dan tak mau berputar. Galang menambahkan detail aneh, ada bunyi pompa air tua 3 kali, lalu hening lagi. Bu Wati menangis, memohon agar anaknya tak dipaksa mengingat. Tapi kata-kata Galang sudah terlanjur membuat gelombang panik. Warga segera teringat cerita, rumah angker, di pinggir kebun karet. Konon bangunan kolonial itu punya sumur tua di belakang, tapi letaknya tersembunyi di bawah alang-alang. Hanya segelintir orang yang tahu. Besok pagi, polisi membawa tim forensik ke lokasi yang dimaksud. Rumah itu rapuh, jendela kayunya patah, catnya mengelupas. Di belakang, benar saja, ada lembar seng berkarat menindih sesuatu. Ketika diangkat, tercium aroma tanah lembab bercampur bau besi. Di dalam sumur sedalam 5 meter, tampak tumpukan kain kusam dan potongan tulang kecil. Polisi langsung memasang garis kuning. Desa Sukamulyo gempar, wartawan berdatangan. Hasil identifikasi laboratorium butuh 2 minggu. Ketika keluar, semua tercengang. Tulang-tulang itu milik Randi, bocah desa sebelah yang hilang 6 tahun lalu. Informasi ini mengaitkan hilangnya beberapa anak di radius 3 desa dalam 1 dekade terakhir. Namun satu masalah muncul. Pak Haris, orang yang dituding Galang, sudah wafat 4 tahun lalu karena komplikasi ginjal. Ada akta kematian, ada batu nisan. Pertanyaan baru muncul,
Jika terduga pelaku sudah tiada, siapa yang menahan Galang? Atau, apakah kisah Galang bukan kejadian fisik, melainkan sesuatu di luar nalar? Sementara penyelidikan berlanjut, Galang tinggal di rumah, diawasi psikolog. Malam-malam ia kerap terbangun, menjerit, pompa airnya bunyi lagi. Ia lalu menutup telinga, tubuhnya gemetar. Dokter menyebutnya flashback traumatik. Tetapi satu malam, seraya hujan deras mengguyur, Galang demam tinggi, menggigil. Ia tak sadarkan diri hingga 3 hari. Ketika akhirnya siuman, ia menatap sekeliling kebingungan. "Nama saya Galang," katanya, seolah memastikan. Ia tidak mengenali Buati atau Pak Darto. "Maaf, saya di mana?" Bisikannya membuat hati ibunya hancur lagi. MRI otak menunjukkan tak ada kerusakan fisik, sehingga dokter menyimpulkan amnesia disosiatif, sejenis pelupaan selektif akibat trauma ekstrim. Praktis, semua informasi tentang rumah angker, sumur, bahkan nama Pak Haris hilang dari ingatan Galang. Kini yang tersisa hanya kenangan sebelum ia hilang, bermain layangan dan bercita-cita menjadi pilot. Meski Galang lupa, polisi tak berhenti. Beberapa warga mengaku pernah melihat Pak Haris mondar-mandir di dekat rumah tua pada malam sebelum ia sakit keras. Ada rumor ia kerap mengeluh, dengar tangis anak di halaman belakang. Istrinya membenarkan, menganggap suaminya dihantui rasa bersalah, tapi tak pernah tahu untuk apa. Anehnya, setelah Pak Haris dimakamkan, suara-suara itu berhenti, seolah sudah tak ada yang ingin didengar. Di sisi lain, catatan medis menunjukkan Pak Haris sering membeli obat penenang dosis kecil 2 dekade lalu, tanpa resep jelas. Polisi menduga ia mungkin terlibat jaringan perdagangan ilegal anak, namun tenggat hukum terhalang kematiannya. Tanpa pelaku hidup, kasus nyaris jalan di tempat. Satu-satunya kunci potensial justru amnesia Galang sendiri. Jika ingatannya pulih, barangkali bisa membuka silang misteri. 6 bulan berselang, kehidupan terlihat normal. Galang kembali bersekolah, ditemani guru pendamping. Namun suatu petang sehabis kelas, ia berdiri di depan kaca kelas seni, mematung. Teman-temannya pulang, ia masih di sana sampai petugas keamanan menegur. Saat dibawa pulang, ia berkata lirih pada ibunya, "Bu, pompa airnya bunyi lagi." Malam itu, Galang menggambar sketsa cepat. Sebuah ruangan sempit, pintu besi, lampu redup, dan di dinding ada coretan garis hitam. 3 garis tegak dengan 1 garis miring menyilang, tanda hitungan 5 hari. Ia tak ingat mengapa menggambar itu, tapi tangannya bergerak tanpa kendali. Psikolog menyebutnya automatic drawing, kemungkinan celah ingatan yang bocor. Keesokan hari, polisi mendalami sketsa. Salah satu dinding rumah tua memang punya coretan serupa, tetapi tidak pernah dipublikasikan. Artinya, Galang menyimpan detail yang belum pernah tersiar. Fakta itu membuat penyidik percaya bahwa memori Galang autentik, bukan rekayasa. Namun, sebelum hipnoterapi lanjutan dilakukan, Galang tiba-tiba meminta pindah rumah. Alasannya sederhana, "Aku mau mulai hidup baru, jangan cari cerita lama." Buati bimbang, tapi ia tak ingin putranya terperangkap trauma. Mereka pindah ke kota kecil di pesisir, meninggalkan desa penuh kenangan pahit. Kini, setahun setelah kepulangan misterius, Galang berusia 19. Ia belajar fotografi, suka mengabadikan senja. Setiap melihat air sumur, ia memilih memotret dari jauh. Ia tidak lagi diserang mimpi buruk, meski kadang termenung saat mendengar suara pompa air. Polisi masih menyimpan berkas kasus hilangnya anak-anak lain, berharap ada saksi, barang bukti, atau arsip lama yang muncul. Tetapi publik mulai melupakan, seperti kabut tipis yang hilang bersama matahari pagi. Meski demikian, bagi warga desa Sukamulyo, cerita anak hilang yang pulang dari kematian menjadi legenda yang berbisik di antara dedaunan padi. Ada yang bilang arwah-arwah anak lain menuntun Galang keluar karena waktunya belum selesai. Ada pula yang percaya, trauma bisa membuat jiwa manusia tersesat di lorong bawah sadar, dan hanya cinta keluarga yang sanggup menariknya pulang. Apapun jawabannya, satu fakta tak terbantahkan. Galang kembali, sumur tua memuntahkan rahasia, dan seseorang, hidup atau mati, pernah mencabut masa kanak-kanak dari banyak anak. Pertanyaan besarnya, apakah misteri benar-benar usai, atau baru saja terkuak lapisan pertamanya?